Psikotes Pama Persada Nusantara. Jadi psikotesnya tuh terbagi ada 4 sesi. Yang pertama personality factor, lalu preference inventory, lalu tes integrasi 1, lalu tes kognitif Pama. Tes kognitif Pama itu ada 4 lagi pembagiannya. Dan ini tes yang pertama. Maaf aku lupa ngerekam dari awal. Jadi ini aku udah ngerjain ke soal yang nomor 60-an. Jadi di sini ini jawaban aku ya. Kalau yang menurut aku, kalian bisa pelajari dan telaah untuk tes yang akan kalian lakukan, yang kira-kira menurut kalian itu sesuai dengan kepribadian kalian ya, yang diinginkan oleh Pama itu untuk melihat ini. Jadi ini kelanjutan dari angka 1, 2, 3, 5, 7. Di sini 1 ke 2 tuh selisihnya 1, 2 ke 3 selisihnya 1. Oh my god, kencang banget. Maaf ya, videonya kencang banget. Pokoknya itu kan entah 1, lalu 3 ke 5 itu 2, 5 ke 7 itu 2. Maka selanjutnya itu harusnya 1, 1, 2, 2, 2, berarti 3. Berarti 7 tambah 3, 10. Aku pilih 10. Kalau ini yang menurut kalian, mendekati ke kalian ya. Sebaiknya tuh jangan berlarut-larut dan kesedihan ya. Kalau dalam keadaan pada teman-teman yang saya katakan langsung padanya apa yang saya pikir. Agar dia berubah ya, sebaiknya dikatakan. Saya lebih menikmati suasana. Kalau saya lebih milih yang ramai ya. Tempat bekerja yang saya sukai harusnya lebih memilih yang ini. Yang pertama, yang memiliki sistematika dan keteraturan dalam bekerja. Enggak yang bagian bawah ya. Terlepas ahli atau tidak, saya lebih tertarik bekerja dengan tipe pekerjaan yang menurut kalian ya, kira-kira jawabannya ya. Penting bagi saya jika kamar saya, kalau saya sih pilih yang penting bersih. Saya bisa mengenali situasi di mana seseorang mencoba memulihkan saya demi kepentingannya. Iya ya. Energi saya lebih banyak digunakan untuk saya pilih yang itu. Saya lebih suka teman yang tahu batasan dan menghargai privasi saya. Saya sering merasa khawatir melakukan kesalahan dalam hal apapun. Tidak. Saya bingung. Yang menurut kalian bener aja. Saya lebih suka bereksperimen ide-ide baru ya. Saat Anda keperluan untuk membeli suatu barang ke mall atau pasar, saya lebih suka kayaknya mengajak teman pergi bersama. Biar dapat solusi, ajak teman. Saya cocok pada aktivitas yang membutuhkan ketelitian terhadap data. Saya sering melakukan fantasi lebih pada diri dan membuat keseharian saya terasa tegang. Tidak ya, harusnya. Perhatian saya terhadap orang-orang lain mungkin tidaklah sebesar perhatian mereka terhadap diri saya. Tidak ya. Saya suka meluangkan banyak waktu untuk mendengarkan tidak ya ini. Seharusnya ada batasnya. Saya bakal kembali lagi nih untuk ganti ke tidak. Apabila kedua jarum dari sebuah jam saling bertemu setiap 60 menit, maka jam tersebut dapat dikatakan terlambat. Kenapa? Karena seharusnya jarum jam dengan jarum menit harusnya bertemu setiap 60 menit. Karena 1 jam itu ada 60 menit. Kalau bertemunya 65 menit, berarti jamnya terlambat. Ada masalah sama jamnya. Iya nggak sih kalau secara logika?
ini jawabannya membuat saya kepikiran dan cemas ya, untuk kira-kira bener gak sih ya. Itulah, dalam konteks kerja saya kurang suka berada pada posisi diatur orang lain tentang apa yang harus saya lakukan ya. Harusnya kita yang mengatur ya. Kayaknya tuh kalau di BUMN tuh mengharuskan kita tuh bisa menjadi seorang pemimpin. Untuk menggunakan waktu dari libur, saya cenderung mencari kegiatan yang menyenangkan bersama teman. Bagi saya konsekuensi hukuman berat itu harus berlaku tegas sesuai ketentuan yang tertulis ya. Saya ini pemalu dan sangat berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang-orang baru. Tidak ya, harusnya kita nggak pemalu dan harus berani untuk berinteraksi pada orang baru. Saya butuh teman diskusi untuk sekedar tahu tentang kondisi perasaan saya. Ya di sini ya, kita butuh interaksi, bersosialisasi sesama orang. Kita butuh sosialisasi. Intinya itu. Ya. Saya curiga bahwa orang yang baik di depan saya dapat berkhianat di depan saya. Tidak ya. Iya. Harusnya tidak. Iya, tidak. Saya labil, cocok dihadapkan pada suatu atau permasalahan yang kontraktis atau realistis. Saya sangat baik menjaga rahasia kehidupan saya, sehingga tak satupun orang tahu jika saya sedang mengalami masalah. Ya, sebaiknya disimpan kalau ada masalah. Atau saya jawab tidak. Jadi jawablah yang memang menurut kalian, yaitu menggambarkan diri kalian. Dalam sebuah diskusi saya lebih bertukar ide dan gagasan. Saya dihadapkan pada dua pilihan. Saya cenderung bertanya pendapat orang lain, tidak diam ya. Saya sangat terganggu dan tidak nyaman dengan ruang yang berantakan. Iya ya, di sini. Bagi saya semua hari sama saja, tidak ya. Tiap hari pasti berbeda tantangannya ya. Bila saya tidak menyukai seseorang, maka saya bisa bersikap seolah saya menyukainya. Sebaiknya iya ya, walaupun kita nggak suka sama seseorang, ya kita nggak balik menyukai seseorang itu, ya kita lakukan seperti kita gitu. Nani? Kata yang manakah yang tidak tergolong dua kata lainnya? Yang tidak tergolong lari ya. Kenapa? Karena melihat dan menyentuh itu merupakan bentuk interaksi indera. Jadi jawabannya lari. Bila ibunya Maya adalah kakak dari ayahnya Sidin, maka bagaimana hubungan antara Sidin dengan ayahnya Maya? Maka Sidin adalah keponakan dari ayahnya Maya. Oke, jadi ini tesnya aku udah selesai ngerjain semuanya 105 soal, dan sini saya akan review dari awal lagi karena sebelumnya kan nggak kerekam. Jadi silakan teman-teman baca dan pahami dan pilihlah yang memang itu tuh menggambarkan diri teman-teman ya. Karena ini jawabannya adalah jawaban yang memang menurut diri saya. Jadi sesuaikan dengan teman-teman. Ini bila dikatakan langit itu bawah dan salju itu panas, berarti kebalikan ya. Maka terlalu cepat. Moodnya harus selalu bagus ya, tentunya ya. Kalau kerja tuh moodnya harus tetap dijaga. Apapun itu permasalahan yang harus kita kesampingkan. Terlalu lama. Dalam situasi berkelompok, lebih mudah bagi saya untuk menahan lisan dan menjaga perasaan orang lain daripada menyampaikan kritik atau teguran pada orang lain ya. Kita sebaiknya
langsung menegur gitu kepada orang lainnya saat situasinya lagi berkelompok. Dalam pesta saya persilakan orang-orang lain yang membuat suasana humor dan bercita. Ya, kita kalau tidak tuh enggak ya, masa kita menghalangi orang untuk berhumor. Menurut saya salah satu benar sebuah perilaku itu harus bersifat mutlak ya. Kalau menurut saya sih itu. Saat menghadiri undangan acara pesta dari teman, biasanya saya hadir, ucapkan selamat pada teman yang berpesta, dan pulang. Nggak berkeliling untuk berbincang dengan tamu undangan lainnya sampai acara selesai. Wah, kalau itu lebih kayak pemiliknya ya, lebih kayak tuan rumah. Sedramatis ups. Saya tidak pernah bisa percaya sepenuhnya terhadap setiap omongan dan janji yang diucapkan oleh seseorang, siapapun itu orangnya. Iya. Jadi kita tuh nggak boleh berharap kepada seseorang ya. Intinya itu. Saya lebih suka mendiskusikan ide dan gagasan yang canggih daripada hal-hal praktis yang bisa dilakukan. Jadi jawabannya yang paling atas ya, ide dan atau gagasan yang canggih. Ketika mengalami masalah, saya lebih memilih untuk cerita dan berkonsultasi kepada keluarga atau teman tentang masalah yang saya alami, karena itu tuh merupakan salah satu bentuk untuk mencegah stres ya. Jadi kita sebaiknya bercerita, jangan memendamnya sendiri. Yang terlintas di pikiran saya ketika ada teman yang tiba-tiba bersikap dingin atau menghindari saya, khawatir kita harusnya ya, khawatir saya telah melakukan sesuatu yang salah padanya, harusnya gitu. Bukan menolak untuk mencari opsi-opsi baru yang lebih menjanjikan. Lebih efektif bagi saya untuk memahami materi dengan cara belajar bersama teman-teman yang biasa saya tanya. Bagus sih dengan temannya daripada sendiri. Jadi kalau nggak tahu kita bisa tanya kepada teman. Aktivitas kegiatan yang akan dilakukan saat berwisata bagi saya harus dinyatakan dengan seksama. Karena kalau nggak direncanakan, jadinya tuh nggak terstruktur dan bingung ya harus mau kemana gitu. Bila saya akan naik kereta api, saya cenderung merasa tegang dan khawatir terlambat meskipun saya tahu bahwa saya punya cukup waktu. Iya betul, karena kalau udah ketinggalan dan harus menunggu kereta yang waktunya lagi, itu lumayan makan waktu lama. Apalagi kalau misalnya kereta bandara, kita harus mengeluarkan uang kembali. Terkadang, walaupun sebentar, timbul perasaan marah terhadap orang tua saya. Seharusnya tidak ya, tetapi kenyataan iya. Saya bisa pilih tidak. Saya lebih suka dihadapkan pada situasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan peralatan atau mesin. Kalau saya jawab itu. Kebalikan dari kebalikan pasti. Jadi tidak pasti kan, berarti dibalik lagi. Saat sudah berupaya sekeras mungkin namun hasil tidak sesuai harapan atau perkiraan saya, maka itu harusnya tidak mengganggu ya. Dalam konteks situasi diskusi, teman-teman menilai saya sebagai pribadi yang harusnya kita keras dan kuat pendirian dalam berpendapat. Bagi teman-teman, saya adalah seorang teman diskusi yang serius. Saya lebih suka berada pada lingkungan yang memberikan kebebasan penuh untuk berekspresi dan berkreasi, bukan detail mengatur perilaku orang-orang di dalamnya. Enggak ya. Hal yang berat bagi saya adalah ya sulit memilih antara dua pilihan ini. Jadi silakan yang mana menurut kalian harus dipilih. Berada di lingkungan yang sama dengan orang yang sama dalam periode lama, atau harus pindah-pindah lingkungan dan menjalin relasi baru dalam periode yang singkat. Gimana menurut kalian? Bingung juga.
Saya lebih suka menonton film bertema action ya, yang menantang tentunya. Yang terlintas dalam pikiran saya saat ada orang yang berbuat baik atau menawarkan bantuan tanpa diminta, tentunya saya yakin orang tersebut memang memiliki niat baik dan tulus membantu tentunya ya. Hilangilah pikiran-pikiran kotor itu, pikiran negatif. Tidak ada makan siang gratis, mungkin ada hal lain yang ingin ya dapatkan dari saya. Enggak, itu enggak ya. Yang terlintas dan saya lebih suka mencurahkan pikiran perasaan saya pada catatan harian. Pada beberapa situasi saya bisa mengatakan tidak pada teman saya, namun merasa bersalah setelahnya. Tidak ya, saya lebih suka berada pada suatu pekerjaan yang menurut saya untuk mencari ide bagaimana mengerjakan sesuatu. Saya lebih cenderung memilih untuk berpartisipasi dalam pertandingan, di mana untuk pertandingan dan menang tergantung dengan performa rekan dan tim. Jadi ini di sini untuk nilai kerja timnya. Saya tampaknya kurang cocok bila dituntut untuk bingung sih antara dua ini pilihannya, serba rapi tertata atau yang bila perlu saya bisa melupakan sejenak. Terlalu cepat. Saya akan mendebat argumen orang tua yang tidak sejalan dengan pemikiran saya. Gaya seharusnya enggak. Saya lebih tertarik pada bidang pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan peralatan teknik. Pilihlah kata yang tidak termasuk berbeda dengan kata keduanya. Jadi di sini kucing dekat matahari. Oh no, kucing sama si matahari itu nama benda dan dekat itu adalah, jadi dekat ya yang harus dipilih. Seringkali saya merasa sensasi mual. Tidak, jika terjadi perdebatan dalam sebuah diskusi, saya lebih memilih menyesuaikan pikiran saya dengan pendapat orang jika itu bisa menjadi situasi damai. Kalau bisa kita hindari konflik ya. Sebuah referensi bagi saya mencari tempat hiburan yang penuh keriangan. Dalam kondisi tertentu, kita dapat bertindak di luar aturan yang ada untuk alasan yang benar. Ya, hal yang sering saya lakukan untuk menghabiskan waktu saat menunggu di ruang tunggu publik, sebaiknya kita ngobrol, tukar pikiran, tanya-tanya, ngapain sih orang kesini sebenarnya, dari mana. Tuh, saya kurang tertarik dengan puisi, bahkan saya sering tidak menangkap maksud dari beberapa puisi yang saya baca. Enggak ya, harusnya. Saat teman menceritakan kendala yang ia alami sehingga ia tidak dapat memenuhi janji atau tanggung jawabnya, saya percaya itu memang itu bukan jawabnya. Terlalu cepat nih videonya. Saya suka berimajinasi atau berandai saya memiliki kehidupan yang berbeda dengan saat ini. Harusnya saya terbuka untuk obrolan topik apapun kecuali kehidupan pribadi saya. Tidak ya, jadi kalau mau cerita pribadi kan saling terbuka. Yang saya rasakan ketika orang lain menegur atau memberitahu bahwa saya telah melakukan kesalahan, harusnya sih jawabannya yang ini. Komentar orang lain tidak menjadi beban pikiran untuk saya. Saya juga nggak tahu sih mana yang benar ya. Kayaknya sih bagian terakhir. Selama studi, lebih efektif bagi saya mendapatkan ilmu dari mendengarkan penjelasan guru atau dosen di kelas. Itu lebih mudah dicerna ya. Yang saya butuhkan ketika harus menyelesaikan suatu aktivitas tugas, saran dan pendapat dari rekan-rekan yang saya anggap ahli. Masukan dari teman itu lebih bermanfaat bila berhadapan dengan suatu masalah, menguras energi serta waktu, sedangkan masih ada permasalahan lain yang perlu diselesaikan. Saya akan beralih ya ke masalah lain yang lebih mudah diselesaikan terlebih dahulu, mencoba beralih ke masalah lain. Ada waktu-waktu tertentu di mana saya kepikiran hal-hal yang ingin saya capai, dan itu membuat kepala saya tegang. Kita pilih tidak pernah ya. Saya bisa balas menyakiti orang setimpal seperti ia menyakiti saya. Tidak ya, harusnya nggak seperti itu. Teman-teman mengenal saya sebagai orang yang logis dan rasional. Bila hitam itu kelabu, maka nyeri itu tidak menyenangkan. Ya nggak sih? Hitam itu kelabu, maka nyeri itu tidak menyenangkan. Di waktu istirahat malam hari, saya cenderung tidur dengan cepat dan lelap.
saat dalam proses untuk membentuk kepanitiaan, biasanya saya bingung di antara yang mana. Jadi menurut kalian yang mana? Sesuaikan dengan diri kalian aja. Dalam konteks berkumpul bersama teman-teman saya secara spontan mengeluarkan candaan yang menghidupkan suasana. Harusnya seperti itu ya, bukan hanya mendengar yang baik. Selama bisa bertanggung jawab dan bisa mencapai target, boleh saja bekerja di luar prosedur yang telah diatur. Tidak ya, karena bekerja di luar prosedur yang telah diatur biasanya tidak disarankan, karena prosedur tersebut biasanya dibuat untuk menjaga keamanan, efisiensi, dan konsistensi dalam bekerja. Sebuah situasi yang saya hindari adalah tentunya ya berada pada suatu sepi dan kesendirian. Itu sebaiknya kita hindari ya. Harus bergabung, ikut berbaur. Untuk menjaga keharmonisan, menurut saya interaksi antar orang seharusnya dinominasi pada logika dan akal sehat. Sebaiknya kita hindari sensitivitas perasaan dalam berinteraksi tentunya ya. Dalam berteman, prinsip saya adalah semua orang memiliki nilai moral yang baik. Kita harus berpositif thinking tentunya ya. Saya senang mencari atau membaca artikel yang membicarakan tip dan trik atau tutorial yang bisa mempermudah aktivitas. Sebaiknya kita hindari pilihan yang pertama yang tentang teori-teori bidang yang saya minati saja. Hanya bidang yang saya minati saja, itu sebaiknya kita hindari dalam pemilihannya. Saya lebih suka kalau orang-orang hanya tahu sedikit tentang latar belakang saya. Sebaiknya kita pilih memang tidak. Kenapa? Kalau lebih baik tuh kita tuh orang tuh kenal dengan kita, dengan latar belakang kita, jadi orang tuh lebih mengenal kita. Pikirkan soal hidup, saya cenderung puas pada diri dengan pencapaian hidup saya saat ini. Harusnya kita puas ya, bukan menyesali. Prinsip saya, pasti ada cara lain yang mungkin lebih baik dan efektif. Sebaiknya kita hindari pilihan yang pertama. Jika suatu cara sudah terbukti benar, masa jangan coba untuk merubahnya. Lebih membuat saya yakin untuk menyelesaikan tugas secara optimal ketika dikerjakan secara berkelompok dan menjadi tanggung jawab bersama. Tentunya dikerjakan secara berkelompok lebih optimal. Tidak ada yang boleh merubah posisi benda apapun di ruangan saya. Di sini saya pilih tidak, berarti saya menyatakan bahwasannya seseorang boleh merubah posisi benda saya. Bagaimana menurut teman-teman? Opsi mana yang harus pilih, ya atau tidak? Saya merasa jengkel pada orang yang lambat mengambil keputusan dan menghambat saya mencapai target yang ingin saya capai. Iya ya, kalau target kita jadi terhambat karena orang lain ngambil keputusannya lambat, ya iya, saya merasa jengkel. Pada saat itu saya tak dapat berpikir dengan jernih. Sebaiknya kita pilih opsi tidak. Ketika bersama teman, saya lebih suka membicarakan topik-topik yang sedang viral. Sebaiknya kita hindari tentang membicarakan kehidupan pribadi masing-masing. Kelanjutan dari deret angka 1, 2, 3, 5, 7. Oke, ini tadi soalnya udah dibahas di depan. Kalau teman-teman bisa cek lagi ke depan ya.